itu anak saya maksa suruh buat konten YouTube, tapi masih kebawa males. Yang kayak konten itu. Salam pinggir lapangan. Kali ini pinggir lapangan mendatangi kediaman Kurnia Sandi, salah satu kiper terbaik yang pernah lahir di bumi Indonesia. Dia pernah tercatat sebagai pemain Indonesia yang berkostum Sampdoria, salah satu klub Serie A Italia. Itu banyak orang tua anak-anak di sana lebih bangga anaknya jadi pemain sepak bola daripada profesi yang lain. Itu karena ya tahu sendiri di Italia kan sepak bola yang sangat maju. Mereka sepak bola adalah kehidupan yang nomor satu di sana. Nah itu mungkin ya sekilas tentang bagaimana saya tertarik dengan tim Sampdoria, terutama di sikap dari para pemainnya, terus dari supporternya juga. Apapun yang terjadi dengan tim itu, supporter tetap selalu mendukung. Tidak ada ketika tim kalah bukannya malah dihujat gitu. Ayo mereka tetap kasih semangat yang lebih malah. Ketika itu Sampdoria ditangani pelatih top Sven-Göran Eriksson dari Swedia, Mas. Betul. Itu. Mengikuti programnya semua juga sama dengan pemain dan kiper yang lain juga, Mas. Iya, di situ juga kadang program latihannya kita memang mulai sama-sama, tapi ketika setelah itu ya kiper tetap bisa, dan di situ latihan spesifiknya sangat berbeda ketika saya latihan sebelumnya yang pernah saya terima, karena ini kan sudah level profesional, jadi yang dituntut kita bukan cuma mampu dari segi teknik dan fisik. Di situ juga dari segi taktik juga kita dilatih bagaimana kita menghadapi lawan yang tipenya sering syuting dari jarak jauh. Nah itu kita bagaimana diajarkan sama pelatih kipernya itu Fabrizio Batara. Itu juga dilatih bagaimana kita posisi yang benar, pengambilan keputusan yang benar. Situ yang sangat pengalaman sangat berharga banget gitu, Mas. Sayangnya ketika itu belum sempat dikasih kesempatan turun dalam pertandingan, Mas Andi ya. Iya, itu juga ada pengalaman yang sebenarnya sangat menyedihkan juga, Mas gitu. Pernah ada satu kesempatan. Waktu itu kiper utamanya cedera, kiper satunya itu akumulasi kartu, kiper keduanya cedera. Seharusnya saya masuk bench. Kalaupun yang kiper keduanya dipaksakan pemain, saya masuk bench, masuk bangku cadangan, dan itu bahkan terdaftar istilahnya kalau di Italia itu pemain debutan baru kalau sudah masuk di tim itu bahkan tertera di istilahnya kalau di kita tuh catatan lah. Ya. Catatan di FIGC itu bahwa pemain dari Indonesia ini pernah masuk squad. Nah itu. Nah padahal waktu itu pelatih kipernya sudah memberikan informasi ke saya, bilang, Kurnia, kamu siap-siap 1 minggu lagi nama kamu akan ada di bench. Seneng lah Mas gitu loh. Dengan siapa yang nyangka sih gitu. Saya kiper dari kampung berangkat ke Italia, orang aja nggak tahu Indonesia, taunya hanya Bali. Dan saya bakalan ada masuk di dalam squad. Udah latihan. Pas saya masih ingat hari Rabu, pengurusnya Sampdoria itu datang, bilang, Kurnia, itu kenapa orang federasi kamu tidak ada yang bisa dihubungi? Dan saya, loh, kenapa? Saya kan kenapa? Ini surat-surat kamu hanya tinggal, kalau di sini tinggal ITC aja itu. Saya kan bingung. Waktu itu kan saya memang belum tahu seluk-beluk administrasinya main bola kan Mas gitu. Bingung, saya tanya ke orang PSSI, dan ternyata waktu itu barengan sama libur Lebaran. Itu kendalanya kan di situ, percuma kita menghubungi siapa juga, ada orang kantornya nggak ada. Nah itulah di situ saya juga saya sempat marah, nggak tahu mesti buat apa-apa.
Saya izin 3 hari mas. Karena pas besokannya saya latihan, pelatih saya tuh ngeliat, Fabrizio Batara ngeliat saya kayak nggak, muka marah gitu loh. Bilang, oke udah Kurnia kamu setelah ini kamu 3 hari jangan ke lapangan dulu gitu. Udah saya pergi ke Tafarone mas. Pergi ke Tafarone kan kebetulan di sana kan waktu kita Primavera kemarin ada ibu angkat lah. Ada ibu angkat di sana, saya pergi ke sana ya wes menyendiri di sana gitu. Nyari apa biar nggak stres lah gitu. Itu udah masalahnya itu aja mas. Padahal kalau itu misalnya saya suratnya itu ada, saya udah pasti duduk di situ mas. Iya. Di tahun kedua kenapa tidak diperpanjang sama Sampdoria, Mas Adi? Mungkin ada cerita? Ya itu karena waktu itu saya tidak ada agen. Permasalahannya kan di situ. Karena semua pemain di sana kan harus ada agen. Nggak bisa kita datang ke klub seleksi kan di sini. Walaupun bekas pemain atau musim Iya. sebelumnya sudah terdaftar. Iya. Terima kasih. Salam pinggir lapangan.